Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Allah di pihak kita. Allah di pihak kita. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop yang berjudul keyakinan iman. Di perikop sebelumnya, yaitu Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30, berisikan tentang pengharapan anak-anak Allah. Jadi setelah dituliskan bagaimana pengharapan anak-anak Allah yang sangat istimewa atau sesuatu yang sangat membuat anak-anak Allah itu menjadi kuat dalam menjalani kehidupannya karena pertolongan, karena penyertaan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, maka kemudian ini menjadi keyakinan iman bagi anak-anak Allah. Karena itu, apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari ayat ini? Yang pertama, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Ketika kita mau berbicara tentang Allah di pihak kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah tentu hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang mencari kehendak Allah. Hidup yang taat, hidup yang setia kepada kehendak Allah. Hidup yang memiliki relasi yang baik dengan Allah. Seperti Bapa dengan anak. Demikianlah kita sebagai anak-anak Allah hidup di dalam kedekatan dengan Allah. Maka hiduplah sebagai anak-anak Allah. Totalitas kehidupan kita, kesaksian kehidupan kita, bagaimana kita bertutur, bagaimana kita beridea, bagaimana kita bertindak, menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang melakukan, yang menghidupi kehendak Allah. Sehingga dalam hidup kita, orang melihat Allah yang menguasai hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah memahami atau setelah menghidupi sebagai anak-anak Allah, setelah kita hidup sebagai anak-anak Allah, maka yang kedua, imanilah Allah menyertai kita. Karena kita adalah anak-anaknya, kita adalah anak-anak Allah, maka kita mengimani Allah menyertai kita. Menyertai dalam segala sesuatu, dalam segala suasana, dalam segala masa. Menyertai kita menghadapi beragam persoalan pergumulan kehidupan kita, menyertai pada saat senang, saat susah, menyertai dalam beragam persoalan dan juga dalam sukacita kita. Sehingga ketika kita bersukacita, kita memuliakan Dia. Ketika kita mengalami pergumulan juga, kita memuliakan Dia melalui pergumulan itu. Pergumulan itu kita hadapi dengan mengandalkan Dia, dan pada akhirnya pergumulan itu justru menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin mendewasakan iman, semakin menyadari betapa terbatasnya kita kalau mengandalkan diri sendiri, tetapi karena Dia, karena Allah menyertai kita, maka kita menjadi semakin berhikmat, semakin bijaksana, semakin kuat, semakin dewasa dalam iman. Itu yang kedua, imani Allah menyertai kita. Ini penting.
Dengan mengimani Allah menyertai kita, kita paham sesungguhnya kita tidak pernah sendiri dalam menjalani hidup ini. Maka dengan memahami Allah menyertai kita, kita bisa melewati hari-hari kehidupan kita dengan sukacita. Dan pada akhirnya yang ketiga, kita menjadi pemenang. Jadi tadi dikatakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Jadi apa yang kita katakan tentang betapa baiknya Allah, betapa Dia menyertai kita, yang setia menyertai kita dalam segala masa kehidupan kita. Lalu kemudian dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kalau Allah sudah menyertai kita, kita imani itu, maka berarti kita menjadi pemenang. Pemenang menghadapi, mengatasi, melampaui beragam persoalan kehidupan kita. Ketika segala sesuatunya baik-baik saja, kita menjadi pemenang karena kita nikmati itu dengan rendah hati, dengan hati yang bersyukur, tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, tetapi mensyukuri itu sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita nikmati ketika keadaan kita baik-baik saja. Dan ketika keadaan kita mungkin terasa sulit, terasa susah, berbeban berat, ada banyak tekanan, maka kita tetap menjadi pemenang. Artinya apa? Kita tetap percaya dalam segala situasi itu Tuhan bekerja. Kalau tadi di bagian pengharapan anak-anak Allah, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Maka orang yang hidup sebagai anak Allah, hidupnya adalah hidup yang mencerminkan anak-anak Allah, atau hidupnya mempersaksikan kasih dan kuasa Allah. Itulah hidup anak-anak Allah. Lalu kemudian dia mengimani Allah menyertainya, kita mengimani Allah menyertainya, maka sesungguhnya sejatinya kitalah pemenang. Karena mengapa kita bisa menjadi pemenang? Karena kita tidak pernah sendiri, tapi Allah menyertai kita dalam menghadapi beragam persoalan kehidupan kita. Maka kesaksian kehidupan kita menunjukkan bahwa kita adalah pemenang. Kita mengatasi persoalan dengan mengandalkan Tuhan. Kita menghadapi masa senang, masa susah dengan mengandalkan Tuhan. Kita menjalani hari-hari kita sebagai pemenang. Kiranya firman hari ini, 3 poin tadi, hiduplah sebagai anak-anak Allah, imanilah Allah menyertai kita, kita menjadi pemenang, menyemangati kita untuk menjalani hidup kita. Karena apa? Karena Allah di pihak kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini, mengingatkan kami bahwa pengharapan anak-anak Allah itu sungguh mendatangkan kekuatan, mendatangkan sukacita dalam hidup kami. Karena itu kami mau menghidupi hidup ini sebagai anak-anak Allah, taat, melakukan kehendak-Mu, setia dalam iman kami, dan kami mengimani Allah menyertai kami dalam segala masa kehidupan kami, sehingga kami menjadi pemenang menghadapi beragam persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan menghidupi firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami, keluarga kami, dimanapun berada. Lindungi sertai kami semua ya Bapa. Berkati sesama kami yang saat ini mungkin mengalami atau menghadapi pergumulan, berbeban berat. Tuhan berbelas kasihlah bagi mereka. Untuk setiap harapan dan rencana kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.